Ustaz ya. Baiklah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa untuk bisa berkumpul, bertolabul ilmi bersama Dr. Wahid Rahman dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah, dan insya Allah kita akan termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu dan sekaligus Assalamualaikum warahmatullahi rekan filah yang wabarakatuh. dimuliakan Allah, kita pekan lalu sudah membahas mengenai hal-hal yang mengotori hati dan kita sampai kepada perbuatan dosa dan maksiat. Dan itu poin yang ketiga kalau tidak salah setelah banyak berbicara. Kemudian yang kedua terkait dengan menikmati atau memakan sesuatu yang haram dan syubhat. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan maksiat atau dosa. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian Tasyaful Nafas kita yang keempat. Ya, untuk itu eh, waktu dan taklim sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Tayyib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya. Pagi ini Allah bersamakan kita dalam kajian ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Sahabat-sahabat Agatis yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Nah, kemarin saya di WA bahwa Ustadz, sumbernya, pegangannya kitab Tazkiyatun Nufus itu apa? Penyucian jiwa. Gitu ya Pak Sikit ya? Ya betul Ustadz. Karena Ah, waktu itu Ustadz menyampaikan ada beberapa kitab, ya. tapi saya lupa semua itu Ustadz. Mungkin agar nanti punya pegangan karena agak cukup panjang ya. Yang pertama ini nih kitabnya. Namanya Ad-Da wad Dawa. Tapi ini sangat umum memang. Karya lil Imam Syamsuddin Muhammad ibni Abi Bakar ibnu Qayyim al-Jauzi. Ini sudah ada terjemahannya juga sepertinya nih, ya. Eh, Namanya kitab Ad-Da wad Dawa. Kalau diterjemahkan tuh penyakit hati dan obatnya. Tapi sifatnya umum ini, ya. Kemudian ada lagi kitab Al-Wabil, ya, As-Sayyib min Kalamit Tayyib. Ya, ini juga nih. Ini juga kalau ini yang sepertinya kalau ini belum ada terjemahannya. Ini. Nah, kalau yang ada terjemahan ini rangkuman karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Imam Al-Ghazali, Tazkiyatun Nafas, konsep penyucian jiwa menurut ulama terdahulu. Nah, ini. Nah, gimana ya caranya? Ini. Kebaca, Pak? Terbalik ya, Pak ya? Halo? Kebaca Ustadz, kebaca. Nah. Ya, Atau yang simpel, atau mungkin sekali tayang Ustadz saya mau screenshot biar jelas. ini yang pertama. Ngarap nggak usah kali ya? Yang tadi Ustadz, yang rangkuman yang ada tiga pengarang itu Ustadz mungkin lebih.
Ya, ya, Ya. makasih Ustaz. Yang kedua, yang paling simpel ini justru. Ini sangat sistematis. Karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Oke, maka ini Ustaz. Ya, ini yang paling praktis memang. Ya, baik. Sekira demikian Ya, untuk dijadikan panduan. Karena kalau memang beli bukunya, teman-teman semua pegang bukunya, saya bisa bahas dari dasar. Ya, dari sangat apa namanya, sangat pokok lah begitu. Baik, kita teruskan dulu. Bagian yang keempat ya Pak ya. Kelima atau keempat? keempat Ustaz. Kemarin yang ketiga. Bagian keempat tentang kenapa hati kita kotor gitu ya. Betul. Apa saja penyebab hati kotor. Ya, Ya. Baik, bagian yang keempat di sini ditulis oleh ulama baik dalam kitab Tazkiyatun Nafas Ibnu Rajab yaitu hubbud dunya. Hubbud dunya itu cinta dunia. Ya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, lupa kematian. Nah, ini repot nih. Sudah cinta dunia, lupa kematian. Itu sebenarnya racun hati itu. Saya ingin memulai ini, coba dibuka Al-Quran. Nah, tadi yang baru tutorial ya, Bapak. Surat 21 ayat 1. Iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatim mu'ridun. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Nah, iqtaraba linnasi hisabuhum. Sungguh telah makin dekat hisabuhum bagi manusia. Apa yang dekat? Yaitu perhitungan amal. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Sungguh telah makin dekat bagi manusia hari mempertanggungjawabkan amal. Ya. Wahum, tetapi mereka dan mereka fi ghaflatin, tetap dalam keadaan lalai. Lalai dengan apa? Dengan urusan dunia. Mu'ridun, dan berpaling dari akhirat. Artinya apa? Bahwa Allah memberitahu kematian itu makin dekat loh, kiamat itu makin dekat. Tapi manusia tetap lalai dengan urusan dunianya dan lupa dengan akhiratnya. Nah, itu yang disebut hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, lupa kematian. Nah, ini bukan cuma penyebab hati kotor. Sebagian ulama dengan keras mengatakan ini racun hati. Ya, cinta dunia, lupa kematian. Nah, ini penting untuk dipahami. Karena apa? Ada satu pendapat mutawatir, mutawatir itu kuat ya. Dari ulama salaf, ulama-ulama terdahulu maksudnya ya. Bahwa cinta dunia itu merupakan induk dari segala kerusakan. Baik kepada hati maupun agama. Saya ulangi ya. Bahwa kata ulama secara mutawatir, ulama-ulama dahulu mengatakan cinta dunia merupakan induk dari segala kerusakan dan induk dari segala dosa. Ada satu apa Pak, ungkapan yang sangat indah ditulis oleh seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Ulama ini keren sekali. Namanya Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan begini. Jumudul ain, ini pernah saya sampaikan. Jumudul ain min qaswatil qalbi. Wa qaswatul qalb min kasratid dunub. Wa kasratud dunub min nisyanil maut. Wa nisyanul maut min tulil amal. Wa tulul amal min syiddatil khirs.
Wa syiddatul khiras min hubbid dunya wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Jadi kira-kira begini. Jumudul ain, kenapa pandangan manusia itu tidak peka? Kenapa kepekaan itu hilang dari manusia? Penyebabnya adalah min qaswatil qalbi, oleh karena hatinya keras. Jadi orang tuh tidak punya kepekaan sosial karena hatinya keras. Nah, hati yang keras itu kenapa? Min kathratid dunub, dari banyaknya dosa. Nah, kenapa orang asik dengan dosa? Min nisyanil maut, karena lupa mati. Ya, lupa mati. Kenapa orang lupa mati? Min tulil amal, karena panjang angan-angannya. Watulul amal, kenapa orang panjang angan-angan? Min syiddatil khirs, karena terlalu banyak kemauannya. Wa syiddatul khirs, kenapa orang banyak kemauannya? Min hubbid dunya, karena kecintaannya kepada dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, dan kecintaan kepada dunia itu adalah pangkal dari semua keburukan. Kata Ibrahim bin Adham. Bisa di Pak, bisa di apa namanya? Direkam kira-kira ungkapan tadi? Eh, kita record, Pak. Oh, bisa dihafal ya? Eh, boleh apa nanti ada apa yang kami bisa share di WA group itu, Ustaz? Oh, iya. Atau diulangi lagi saya rekam, Ustaz, pakai handphone. Karena ini penting. Ini Ya. ungkapan dari seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Ulama ini dikenal dengan nama Abu Ishaq. Ulama ini berasal dari kota Basrah, Irak. Jadi kata beliau, ketidakpekaan sosial, ya kehilangan kepekaan sosial manusia itu oleh karena hatinya keras. Ya. Dan kerasnya hati manusia itu disebabkan banyaknya dosa. Yang kemarin ya. Dan kenapa orang asik dengan dosa? Karena lupa mati. Kenapa orang sampai lupa mati? Mentulil amal. Karena panjang angan-angan. Kenapa orang panjang angan-angan? Min syiddatil khiras. Karena banyak kemauannya. Wa syiddatul khirsi. Dan kenapa orang banyak kemauannya? Min hubbid dunya. Karena kecintaannya terhadap dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Dan kecintaan kepada dunia itu adalah pangkal dari semua keburukan. Nah, ini kata Imam Abu Ishaq atau Ibrahim bin Adham. Ya. Nah, sekarang begini. Kenapa tadi saya sampaikan secara mutawatir bahwa kecintaan kepada dunia itu adalah pangkal dari semua dosa dan merusak agama? Kata ulama, alasan pertamanya adalah begini. Satu, mencintai dunia berarti dia mengagungkan dunia. Padahal dunia dalam pandangan Allah sangat hina. Maka karena itu termasuk dosa besar adalah mengagungkan sesuatu yang dihinakan oleh Allah. Saya ulangi ya. Saya buka sumber dasarnya dari kitab ini nih. Nah, nama kitabnya Bahjatun Nadhirin, Syarahnya Riyadhus Shalihin. Kata ulama, mencintai dunia itu berarti mengagungkan dunia. Padahal dunia itu sangat hina di mata Allah. Ya. Maka termasuk dosa besar adalah mengagungkan sesuatu yang dihinakan oleh Allah. Ya gitu ya. Makanya dunia itu sebenarnya hanya media begitu, bukanlah tujuan. Nah, tadi disampaikan bahwa mengagungkan dunia adalah dosa besar karena itu dihinakan oleh Allah. Dari mana hujahnya bahwa memang itu hina? Begini ceritanya.
Hadisnya dituturkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW marrah bisuki. Marrah bisuki itu berjalan di sebuah pasar. Wan nasu kanafatai. Dan orang-orang waktu itu mengelilingi Nabi. Famarra bijiddin asak mayit. Lalu saat Nabi jalan di pasar itu, Nabi melewati seekor bangkai anak kambing. Nabi melewati seekor bangkai anak kambing. Fatanawalu, lalu didekati oleh Nabi bangkai anak kambing itu. Fa'akhadha bi'udhuni. Lalu oleh Nabi bangkai anak kambing itu diangkat. Ya, telinganya diangkat. Ya, karena anak kambing ini cacat memang. Ya, telinganya kecil sebelah. Maka diangkat oleh Nabi. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata kepada orang-orang yang mengelilingi Nabi dengan mengatakan, ayyukum yuhibbu ayyakuna hadha lahu bidirham. Saudara-saudaraku, maukah kalian membeli ya bangkai kambing yang cacat ini seharga 1 dirham? Mau ndak kalian membeli bangkai anak kambing ini seharga 1 dirham? Qalu, orang-orang yang mengelilingi Nabi berkata, ma nuhibbu annahu lana bisyai'in wa ma nasna' bih. Kami tidak suka, ya Rasulullah. Apa yang kami perbuat, apa yang bisa kami lakukan dengan bangkai anak kambing cacat pula. Enggak ada gunanya. Jadi kami tidak mau beli. Begitu. Karena semua sahabat itu tidak ada yang mau beli. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata lagi, atuhibbuna annahu lakum. Bagaimana sekarang kalau bangkai anak kambing cacat ini saya kasih cuma-cuma buat kalian? Apa ada yang mau? Qalu, dan orang-orang waktu itu yang mengelilingi Nabi berkata, wallahi, law kana hayyan kana aiban annahu asyad, fakaifa wa huwa mayyit. Demi Allah ya Rasulullah, seandainya saja bangkai kambing ini hidup, dia itu cacat karena kucil sebelah telinganya. Apalagi ini sudah jadi bangkai. Kami tidak mau juga walaupun dikasih. Faqala. Mereka mengatakan kami jijik. Faqala. Lalu Nabi menjawab. Fawallah la dunya ahwanu ala Allah min hada alaikum. Maka demi Allah, kata Nabi, dunia itu lebih menjijikkan daripada bangkai kambing. Dunia itu lebih menjijikkan daripada bangkai kambing. Nah, ini yang disampaikan. Makanya kenapa tadi dikatakan bahwa ya dunia itu kita agungkan sementara di mata Allah hina. Mengagungkan yang dihinakan oleh Allah adalah sebuah dosa. Mengagungkan yang dihinakan oleh Allah adalah sebuah dosa. Ya. Saya tidak sedang menjelaskan bahwa kita tidak boleh cari dunia, tidak. Tapi cinta dunia itu yang tidak boleh. Ya. Maka karena itu saya berkali-kali mengatakan letakkan dunia itu di genggaman kita. Sehingga kita atur dunia. Kita yang atur dunia. Jangan pernah letakkan dunia di hati kita. Karena saat kita meletakkan dunia di hati kita, maka kita akan diatur oleh dunia. Nah, itu alasan pertama ya. Alasan pertama tentang bahwa kata ulama, ya, cinta dunia merupakan induk dari segala kerusakan dan dosa. Itu alasan yang pertama, mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Padahal ia sangat hina di mata Allah. Nah, mengagungkan sesuatu yang dihinakan oleh Allah adalah dosa. Mengagungkan yang dihinakan oleh Allah adalah dosa. Karena itu yuk posisikan dunia dengan benar. Yang kedua alasannya kata ulama, ya, Allah itu memurkai ya, dan membenci pencinta dunia. Kecuali, nah,
Yang dunia itu ditujukan untuk kepentingan akhirat. Karena itu siapa saja yang mencintai apa yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah, maka ia akan berhadapan dengan kutukan atau murka Allah atau kebencian Allah. Saya ulangi ya. Allah mengutuk, memurkai, dan membenci pencinta dunia. Kecuali dunia yang ditujukan kepada Allah atau untuk kepentingan akhirat. Karena itu siapa saja yang mencintai, yang dikutuk, dimurkai, dan dibenci oleh Allah, maka ia akan berhadapan dengan kutukan, murka, dan kebencian Allah. Ya, tolong direnungkan. Harus dipahami ya. Jadi kecuali dunia nanti yang ditujukan kepada Allah untuk urusan akhirat. Karena itu dunia ini adalah media. Jadi dunia bukan tujuan. Nah, ketika dunia dijadikan tujuan, nah ini yang mendapatkan murka, kutukan, dan kebencian dari Allah. Dunia bukan tujuan, tapi dunia media untuk meraih tujuan kita di akhirat. Dalilnya adalah Al-Quran, surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallaha ilaik wa la tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, Allah mengatakan apa di situ? Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kalian di dunia. Berarti kalau begitu dunianya sarana, akhiratnya tujuan. Ya, bukan dunia yang dijadikan tujuan. Kan begini. Berarti mencintai dunia, menjadikan dunia sebagai tujuan. Dan menjadikan amal dan ciptaan Allah yang seharusnya menjadi sarana menuju akhirat berubah menjadi tujuan. Itu yang salah. Sehingga kita membalik itu. Akhirat seharusnya tujuan, dunianya sarana. Ini enggak, dunianya dijadikan tujuan. Maka persoalan tadi menjadikan dunia mestinya sebagai wasilah, sarana, bukan menjadikan dunia sebagai tujuan. Nah, ini hujahnya. Nah, kalau orang menjadikan dunia sebagai tujuan, ya sudah, apapun dilakukan. Yang penting nanti dapat dunia. Itu persoalan. Ya. Dan memang Allah kasih nanti dunia itu. Tetapi kan di akhirat nggak dapat apa-apa. Bahkan kehancuran. Seperti digambarkan dalam Quran pada surat Hud ayat 15 sampai 16. Surat Hud itu kalau tidak salah surat 11. Laisa lahum man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Surat 11 ayat 15 sampai 16. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini ya. Jadi kata Allah, kalau mereka cuma tujuannya untuk dunia dan segala keindahan dunia Allah kasih. Sesuai usaha yang mereka lakukan di dunia.
Tapi di akhirat mereka nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Dan lenyaplah apa yang mereka lakukan sekuat tenaga di dunia itu dan sia-sia nanti di akhirat. Ketika dunia dijadikan tujuan, ya, bukan sebagai media. Jelas ya? Apalagi kalau sampai menjadikan perbuatan akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia. Wah, ini lebih repot lagi. Menjadikan amalan akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia. Wah, ini lebih parah. Ini namanya menjual agama untuk kepentingan duniawi. Ya. Apalagi saya dengar-dengar tuh ada apa? Apa Pak Sikit yang rame Ustadz apa? Kalau doanya apa namanya bayar sekian mau didoakan apa begitu ya? Masya Allah itu. Apa itu? Saya malah kurang tahu. Wah itu ramai sekarang itu. Saya malah ketawa. Berdoa untuk sendiri saja, yakin betul doa dia diterima untuk orang itu. Masya Allah. Nah, inilah yang namanya menjual agama. Ya, ini ada penjelasan dalam Quran. Makanya Allah bilang, jangan kau jual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Maksudnya harga murah itu adalah kepentingan dunia. Ya, untuk kepentingan akhirat lah. Kalau kemudian orang memberi di dunia, itu hadiah buat kita. Tapi ketika dia kemudian, oh saya hanya mau ngajar kalau saya dikasih segini. Atau saya kasih begini, pakai tarif lah begitu. Itu menjual ayat Allah. Ya, itu tidak boleh. Nah, itu baca di Quran surat kedua ayat 41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattakun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku. Nah, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayatku itu dengan harga yang murah. Apa maksudnya? Kepentingan dunia. Ya. Jadi banyak orang memang demi politik, demi itu, demi ini, lalu dagang Quran, dagang ayat gitu. Jangan kau jual ayat Allah itu dengan harga yang murah. Harga yang murah itu adalah kepentingan dunia. Yang mahal itu adalah kepentingan akhirat. Ya, jelas ya. Jadi yang kedua tadi apa? Menjadikan Allah mengutuk, memurkai, membenci pencinta dunia kecuali yang ditujukan kepada Allah. Nah, karena itu, siapa yang mencintai apa yang dikutuk, dimurkai, dan dibenci oleh Allah, maka ia akan berhadapan dengan kutukan, murka, dan kebencian Allah. Karena itu saya bilang, yuk jadikan dunia sebagai wasilah, bukan tujuan. Ya. Dan menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia, itu lebih parah lagi. Menjadikan akhirat, ya, menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai kesenangan dunia. Wah, hati-hati betul ini. Ya, baik. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah. Kemudian alasan ketiga, ya, mencintai dunia. Mencintai ya, bukan mencari dunia, itu beda. Mencintai dunia membuat manusia akan terhalang melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Karena kesibukan dunianya. Ya. Saya ulangi ya. Mencintai dunia membuat manusia tidak sempat atau terhalang melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Akibat kesibukannya ya dengan dunia. Nah, ini yang berbahaya bagi pencinta dunia. Kalaupun melakukan, akhirnya melakukannya itu tidak sempurna untuk ibadah akhiratnya. Padahal kalau dibandingkan dunia dengan akhirat misalnya. Hadis dari Mustaurid ibni Syiddad radhiyallahu anhu. Qala berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Mad dunya fil akhirah
illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur bima yarji. Kata Rasulullah, tidaklah dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti, nah ini, mencelupkan jari ke dalam air laut, lalu kemudian jari itu diangkat, dan lihatlah air yang menetes dari jari itu. Itulah kehidupan dunia. Sedangkan air yang terhampar di lautan, itu kehidupan akhirat. Nah, saya ulangi ya. Membandingkan dunia dengan akhirat itu hanya seperti mencelupkan jari ke dalam air laut, lalu kemudian diangkat, air yang menetes dari jari kita itu adalah kehidupan dunia, sedangkan air yang terhampar di lautan itu adalah kehidupan akhirat. Nah, pencinta dunia itu akan menghalangi seseorang nanti dari beramal akhirat karena urusan dunianya. Dan sekarang ini berapa banyak orang ya mengorbankan kewajiban ya beragama mereka karena untuk kepentingan kepentingan dunia. Atau yang paling ringan lah ya, yang paling ringan. Orang meeting saja sampai lupa sholat tuh. Ya. Bahkan azan saja cuek gitu. Yang lebih parah lagi, bahkan ketinggalan tuh sholat. Untuk urusan apa? Urusan dunia. Dan anehnya mengerti agama. Nah, itu lebih unik lagi. Padahal dunia itu seperti apa, akhirat seperti apa. Nah, kecintaan kepada dunia itu yang menyebabkan melupakan akhirat. Ya. Coba deh buka Quran. Surat 29 ayat 64. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Oh, keliru. Surat 2964. Gimana? Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Ya. Tidak, dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau. Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Seandainya kalian ngerti. Tapi banyak kita yang nggak ngerti. Ya, akibatnya apa tadi? Akibatnya eh, saking cintanya kepada dunia, maka terhalang dirinya melakukan sesuatu yang bermanfaat di akhirat. Padahal, nah ini padahal, yang bermanfaat di akhirat itu amal soleh. Dunia itu ya tidak bermanfaat. Ya, seperti misalnya gambaran Al-Quran pada surah 18 ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, Innama, gimana? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, kata Allah, harta dan anak itu cuma perhiasan dunia. Nah, amal soleh yang kita lakukan itu sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan. Tapi karena kecintaannya kepada dunia, maka orang melupakan amal baik di dunia ini. Padahal itu yang menjadi harapan buat kita nanti. Baik ya. Alasan ke berapa tadi? Ketiga ya. Sekarang keempat. Para penggila dunia. Ini bahasnya nggak enak nih.
para pencinta dunia atau penggila harta, ya, para penggila harta dan pencinta dunia yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, dikatakan oleh ulama adalah orang yang paling bodoh. Kenapa? Sebab ia mengutamakan khayalan daripada kenyataan. Lebih mengutamakan tidur daripada terjaga malam hari maksudnya. Lebih mengutamakan bayang-bayang yang segera hilang daripada kenikmatan yang kekal. Lebih mengutamakan rumah yang segera hancur dan binasa dan menukar kehidupan yang abadi. Yang nyaman dengan kehidupan yang tidak lebih dari sekedar mimpi atau bayang-bayang yang segera hilang. Sesungguhnya orang-orang yang cerdas tidak akan tertipu oleh persoalan dunia. Karena itu banyak sekali itu ayat yang menjelaskan. Ya, saya ulangi ya, penggila harta dan pencinta dunia itu lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Kata ulama, itu adalah orang yang paling bodoh. Sebab ia lebih mengutamakan khayalan daripada kenyataan. Ya, lebih mengutamakan bayang-bayang yang segera hilang daripada kenikmatan kekal yang nyata nanti. Lebih mengutamakan rumah yang akan segera binasa dan hancur menukar dengan rumah abadi dan nyaman. Sesungguhnya orang-orang cerdas tidak akan tertipu dengan hal-hal semacam tadi. Nah, inilah. Lupa mereka. Padahal Allah sudah ingatkan. Jangan sampai itu dunia menjadikan kita lalai dengan urusan akhirat yang abadi. Quran surat 63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, kata Allah, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian, menjadikan kalian tuh sampai lupa dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka akan rugi. Bagaimana kita lebih mencintai sesuatu yang semu dengan mengorbankan sesuatu yang nyata, yang abadi, yaitu akhirat. Kan sudah dibilang ya, bahwa membandingkannya itu tidak ada apa-apanya. Dunia ini semu, akhirat itu kekal. Lalu bagaimana kita membela dan mengutamakan yang semu dengan mengorbankan yang kekal? Ya, rumah yang akan binasa daripada mengorbankan rumah yang kekal dengan rumah yang akan segera binasa. Ini kan keanehan. Nah, mestinya orang tuh lebih bersemangat untuk akhirat yang benar-benar. Bukan untuk dunia yang sifatnya semu. Seumur berapa sih kita menikmati dunia itu? Seberapa lama sih? Coba satu ayat renungkan baik-baik. Surat ke-22 ayat 47. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. Monggo. 22 ayat berapa, Ustaz? 47. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Bagaimana kita membela yang semu, kan gitu kan? Dengan mengorbankan yang abadi.
Makanya tidak berlebihan rasanya ya. Ulama yang mengatakan mengutamakan dunia daripada akhirat adalah orang paling bodoh. Sebab ia mengutamakan yang semu dengan mengorbankan yang abadi. Mengutamakan khayalan daripada kenyataan. Apalagi kalau kemudian kita membacanya pada surat yang lain. Oh, dunia ini tidak ada apa-apanya. Dunia ini sangat sebentar. Kau korbankan yang sebenarnya akhirat dan kau korbankan yang abadi. Coba lihat Al-Quran. Mohon maaf ya, ini banyak dalil yang saya sampaikan dulu agar kita bisa melek tentang akhirat. Surat ke-23 ayat 112 sampai 115. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Fas'alil 'adin. Qala in labistum illa qalila. Law annakum kuntum ta'lamun. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Nah, Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? jadi bahwa kata Allah, kita tinggal di dunia ini hanya sebentar. Sebentar. Lalu bagaimana kita mengutamakan yang sebentar? Dengan melupakan dan mengorbankan yang abadi. Makanya tak berlebihan tadi dibilang orang yang paling bodoh. Sebenarnya dalam kitab ini, kalau saya mau terjemahkan, ada bahasanya yang paling nggak enak nih. Adalah lebih daripada bodoh, paling idiot. Jadi kalau terjemahnya ini nggak enak mungkin ya. Penggila harta dan pencinta dunia yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat adalah orang yang paling bodoh dan paling idiot. Saya tadi sudah berusaha untuk tidak menerjemahkan yang ujungnya. Nah, itulah para pencinta dunia. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim tuh mengatakan begini. Muhibbud dunya la yanfaku min thalathin. Para pencinta dunia itu, dia tidak akan pernah lepas dari tiga hal. Apa itu? Hamun lazimun. Kegelisahan yang terus-menerus. Kalau belum dapat, gelisah takut tidak dapat. Kalau sudah diraih, gelisah takut hilang. Dan takut berkurang. Begitu para pencinta dunia. Beda dengan orang yang menjadikan dunia sebagai wasilah. Jalan menuju bahagia akhirat. Yang kedua, pencinta dunia itu adalah wata'abun daimun. Letih yang tak pernah berujung. Karena setiap waktu yang difikirkan cuma dunia, 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 dunia. Sampai-sampai ada satu hadis itu begini. Innallaha yubghidu. Sesungguhnya Allah itu benci. Saya ulangi ya. Innallaha yubghid. Sesungguhnya Allah itu benci. Ala kulli ja'dhariyin jawadin sakhabin fil aswaki ya jifatin bil laili wa khimarin bin nahari alimun bid dunya wa jahilun bil akhirah. Allah itu benci ala kulli ja'dariyin. Yang pertama terhadap orang sombong. Yang kedua adalah orang yang suka berkata kotor. Yang ketiga orang yang suka berteriak-teriak. Yang keempat adalah jifatim billail wa khimarim bin nahar. Yaitu orang yang di malam harinya seperti bangkai, tidur saja, tidak ada ibadah, dan siang harinya seperti keledai, hanya ngurusin dunia. Yang terakhir adalah alimun bid dunya, mahir betul pada persoalan dunia, jahilun bil akhirah, tapi tidak mengerti apa-apa untuk urusan akhirat. Nah, itu Allah benci betul. Sifat tadi itu. Satu apa tadi? Sombong, Ustaz. Ja'dhariyin, sombong. Sombong.
Yang kedua, jawad, berkata kotor. Yang ketiga, sakhabin fil aswaq, suka berteriak-teriak di pasar. Maksudnya suka membuat permusuhan. Yang keempat, jifatim bil laili wa khimarim bin nahar, yaitu seperti bangkai di malam harinya dan seperti keledai di siang harinya. Karena sudah kecapean di siang harinya seperti keledai, maka malam harinya tidur tidak sempat bangun dia. Yang terakhir, alimun bid dunya wa jahilun bil akhirah. Mahir, alim betul pada persoalan dunia, tapi bodoh betul pada persoalan akhirat. Nah, baik ya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim tadi, muhibbud dunya la yanfaku min salas, pencinta dunia itu nggak lepas dari tiga hal, hammun lazimun, kegelisahan yang terus menerus, wa ta'abun daimun, ya, keletihan yang berkelanjutan, wa hasratun la tanqadi, penyesalan yang takkan pernah berujung. Oh, ternyata hanya sampai di sini saja. Ketika sudah mati, sudah selesai. Ya, makanya dikatakan thalathatun yatba'ul mayyit, hanya ada tiga yang ikut mayat ke kubur. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluh, dan amalnya. Itsnan yarji, yang dua yaitu balik lagi, harta dan keluarganya. Yang kekal cuma satu, ternyata amal soleh saya. Nah, karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam satu hadis, dan hadisnya hadis qudsi, firman Allah, Ya ibna Adam, tafarragh li'ibadati amla'u sadraka ghinan wa asudda faqrak wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqrak. Wahai anak Adam, wahai manusia, ya, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kecukupan, dan aku tutupi dari kemiskinan. Jika engkau tidak ada waktu untuk beribadah, maka kujadikan engkau makin sibuk dengan urusan dunia, ya, makin sibuk dengan urusan dunia, dan aku tidak pernah menutupi engkau dari kekurangan. Jadi kata Allah, luangkan waktumu beribadah kepadaku, maka kujadikan dadamu cukup dengan urusan dunia, dan aku tutupi engkau dari kekurangan. Tapi jika engkau tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah, maka aku tidak akan tutupi engkau dari kekurangan, dan akan makin kubuat engkau sibuk dengan urusan dunia. Nah, ini bagian yang ke berapa tadi? Keempat, ya, Tempat. bahwa yang mengotori hati itu adalah kecintaan kepada dunia. Lalu kemudian dikatakan oleh ulama, kecintaan kepada dunia itu adalah pangkal dari semua kehancuran. Dan tadi apa sebabnya menjadi pangkal kehancuran dan pangkal semua dosa? Tadi saya sudah jelaskan apa namanya, alasan-alasannya. Jadi ada berapa alasan tadi? 4 ya? 4 alasan. Baik, kemudian besok kita akan bahas 4 racun hati. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Oh, Terima silakan. kasih Ustadz. Kita sudah sampai ke bagian keempat terkait dengan hal-hal yang mengotori hati. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan atau ingin mengkonfirmasi mengenai pemahaman kita. Saya persilakan untuk membuka mikrofon atau mengirimkan via chat. Silakan. Wanita biasanya rajin tanya. Assalamualaikum, mungkin saya dulu Ya, monggo sebelum Mas Fadri. Ya, Ustadz, saya ingin dapat penjelasan tentang ada amal ibadah yang ditujukan untuk mendapatkan sesuatu, katakanlah seperti sholat hajat atau apa namanya duha yang fadilahnya ini itu. Bagaimana kita mendudukannya sehubungan dengan apa namanya tidak menggunakan agama untuk kepentingan dunia, Ustaz. Terima Baik. kasih, Ustaz. Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Banyak dalil, misalnya yang jelas dalilnya ya. Allah menjelaskan bahwa ini, amal ini fungsinya, amal ini fungsinya, amal ini. Betul. Tetapi dilakukannya tetap karena Allah.
Itu hadiahnya yang Allah berikan. Contoh, saya sholat duha. Ya sholat itu inna sholati semua sholat lillahi ta'ala. Karena Allah. Ya, atau dalam ayat Quran dikatakan, saya sholat untuk apa? Untuk meraih keridhaan dan karunia dari Allah. Lalu kemudian Allah menjelaskan, kalau engkau lakukan ini, maka hal positif yang Allah hadiahkan kepada kamu ini. Nah itu nggak ada persoalan. Tapi tetap saja dilakukannya karena Allah. Karena kalau tidak melakukan karena Allah, hadiahnya tadi tidak akan kita dapati. Ya, saya sholat tahajud, saya mau berdoa kepada Allah agar rumah tangga saya baik. Nah, sholatnya tetap karena Allah. Lalu hadiahnya nanti Allah berikan, semoga rumah tangga saya jadi baik gitu. Misalnya, saya mau sholat duha, ya sholatnya karena Allah. Nanti Allah kasih hadiah, engkau akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam konteks itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh menjadikan amal akhirat bertujuan dunia. Tadi saya sudah jelaskan. Misalnya, menjual ayat Allah demi kepentingan politik, demi kepentingan kekuasaan, demi kepentingan duniawi. Misalnya, saya bilang sama Pak Sigit, saya akan ngajar Pak Sigit kalau saya dibayar segini. Nah, itu persoalan. Itu menjual ayat Allah namanya. Tetapi kalau dalil-dalil memang ada, seperti misalnya orang beribadah ini nilainya ini, hadiah dunianya ini, maka itu tidak ada persoalan. Ya, wallahu a'lam. Jadi boleh kita memasang niat, katakanlah gitu Ustaz ya, untuk sholat hajat agar keinginan kita tertentu itu bisa dikabulkan Ustaz. Iya, tapi niat awalnya tetap sholat itu karena Allah. Oke, baik Ustaz. Terima kasih Lalu Ustaz. kemudian Allah kasih hadiahnya. Nek tujuannya tidak karena Allah, hadiahnya nggak dapat. Jadi semacam wasilah Ustadz ya. Ya, Baik Ustaz. Oke. karena gini, Hmm. ibadah itu akan bernilai ibadah, gitu ya. Lalu karena bernilai ibadah maka berbuah. Jika ibadah itu satu ittiba Rasul, dua ikhlas. Jika tidak ittiba Rasul, maksudnya tidak mengikuti Rasul, ya maka jangankan berfaedah, bahkan ibadahnya saja tidak jadi ibadah. Atau sudah mengikuti Rasul tapi tidak ikhlas, ya jangankan buahnya akan kita dapati, ibadahnya saja tidak jadi ibadah. Nah, gitu. Jadi satu ittiba Rasul, dua ikhlas menjadi ibadah, nanti kemudian buahnya kita dapatkan. Ya, wallahu a'lam. Ya. Syukran Ustaz. Ya, Afwan. ya, cukup Mas Fadri? Baik, Mas Sigit, atur nuhun. Oke, siap, siap, Sama-sama nih. makasih. Mungkin Nah, melanjutkan ini Ustaz, Ustaz. Maaf Anita, nanti juga ada dari Arsyad ya. Mungkin sedikit melanjutkan dari yang ditanyakan oleh Mas Fadri. Kalau terkait dengan ini Ustadz, amalan-amalan yang kadang-kadang kita baca atau lihat atau mungkin dengar, misalkan bacaan sekian kali atau sholat sekian rakaat dan segala macam, yang memang kita belum tahu persis dalilnya apa Ustadz. Itu apa namanya itu termasuk apa Ustadz? Apakah Tadi saya sudah pagari bahwa gini, ini rinciannya lah ya. Ibadah itu akan bermakna sebagai ibadah jika memenuhi tiga standar. Standar pertama mabda, standar kedua manhaj, standar ketiga goya. Jadi setiap ibadah itu satu mesti ada mabda. Mabda itu rujukan. Dalil ya, Al-Quran maupun hadis. Tentu menurut pemahaman para ulama. Yang kedua yaitu teknis melakukan ibadah itu sendiri. Namanya kaifiyah. Maka konstruksi ulama jadilah ilmu fikih. Ada rujukannya, tapi teknis melaksanakannya tidak meniru Rasul, ya nggak jadi ibadah, gitu ya. Nah, sudah dua ini terpenuhi, maka yang ketiga goya. Apa goya itu? Tujuan. Ya, tujuannya mesti karena Allah. Nah, ketika sudah dipagari dengan tiga hal ini, baru berfungsi sebagai ibadah. Jika tidak terpagari dari tiga ini, tidak ada rujukannya, teknis melaksanakannya tidak meniru Rasul, tujuannya tidak karena Allah, ia tidak berfungsi sebagai ibadah. Begitu Pak ya. Oke, siap, Wallahu siap a'lam. Ustadz. Oke, Mbak Anita mungkin saya bacakan dulu yang pertanyaan Mas Arsyad lewat apa chat. Ini pertanyaan dari Pak Arsyad. Dunia itu tempat mengumpulkan amal untuk mempersiapkan akhirat yang digolongkan pada golongan kanan dan tidak sedikit yang memilih golongan kiri yang terus mencari dunia dan perhiasannya. Pertanyaannya, tolong cara mengarahkan hati agar selalu berpikir masuk golongan kanan, Ustaz. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya dari kajian kita itu.
Nah, untuk menjadi ashabul yamin, golongan kanan, ya, menjadikan dunia media untuk menggapai bahagia akhirat. Tidak menjadikan dunia sebagai orientasi. Saya ulangi ya, menjadikan dunia sebagai media untuk meraih bahagia akhirat. Jadi apapun yang kita dapatkan di dunia berorientasi untuk bahagia akhirat. Apa itu misalnya? Kita dikasih kesenangan, sehat oleh Allah. Gunakan sehat kita untuk bahagia akhirat. Kita dikasih harta, gunakan harta kita untuk bahagia akhirat. Kita dikasih jabatan, gunakan jabatan kita untuk bahagia akhirat. Itu saja. Ya, menjadikan dunia itu media, akhirat tujuan. Ya, Allahu a'lam. Oke, makasih Ustadz. Pak Arsad, moga-moga cukup. Mungkin sekarang giliran Mbak Anita. Tadi saya lihat mau bertanya, silakan. Iya, Ustadz. Eh, pengertian ikhlas lillahi ta'ala itu kan sebetulnya harusnya tuh kita benar-benar ibadah karena Allah. Nanti hasilnya bagaimana Allah menilainya dan memberikan ganjaran pahala atau apa ya hadiah tadi yang Ustadz sebutkan. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan kita nggak boleh mengharapkan apa ya maksudnya sampai ada yang saya tahu tuh yang sufi ya bahwa nggak jangan mengharapkan surga, tapi ya pokoknya kalau Allah memang ridho, kita pasti akan mendapatkan surga dan segala ininya kenikmatannya. Tapi ada juga yang mengatakan, yang saya pernah dengar, ya justru kita boleh kalau sama Allah tuh boleh banget gitu kita pamrih minta sesuatu yang memang kita inginkan, yang terutama surga, balasan surga itu. Jadi di sini yang saya ingin tahu sebenarnya yang benar yang mana ya Ustadz? Bolehkah kita jelas-jelas minta gitu, minta diberikan surga, atau kita hanya pasrah aja gimana ketentuan Allah nantinya? Sudah, Bun? Iya, itu aja Ustadz yang mau saya klarifikasi. Yang benar yang pernyataan kedua. Pernyataan pertama itu lebay itu. Itu sufistik gitu ya. Pernyataan pertama itu lebay itu. Dan banyak bertentangan dengan syariat. Makanya orang-orang sufi itu sampai mengatakan, Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, aku tak pantas masuk ke dalam surgamu, tapi aku juga tidak kuat masuk ke dalam nerakamu. Karepe opo? Menanti toh. Neraka ora gelem, akhirat terasa rak pantas. Opo karepe? Ya kita boleh Bu minta surga. Wong Allah bilang ya, doa-doa Nabi banyak yang diajarkan caranya minta surga itu. Coba lihat, Ibu kalau doa gimana tiap hari? Tahiyat, tasyahud akhir di ujungnya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, jauhkan aku dari azab, berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min adzabin nar. Dan dari azab neraka. Maka, Kalau minta dijauhkan dari azab neraka, maunya apa? Masuk surga tak? Ya. Iya. Wa adkhinnal jannata ma'al abrar. Itu Quran hadis lagi. Dan masukkan engkau ke dalam surgamu bersama orang-orang abrar. Bagaimana? Itu bertentangan dengan Quran dan hadis. Makanya saya nggak segan-segan tuh mengatakan orang-orang itu orang-orang lebay, orang-orang bodoh. Afwan agak kasar saya, ya. Karena ini meracuni. Bagaimana Allah sendiri memberi iming-iming pada kita. Buka Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Monggo Bun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di Cukup, bawahnya sungai-sungai. Setiap cukup, kali mereka diberi, ya, cukup. Coba Bunda lihat. sampai sana. Kita beriman, beramal soleh. Allah janjikan apa? Surga, Nah, yang menjanjikan siapa? Allah. Masuk kita nggak mau. Masuk kita nggak ngarep. Nah, kan motivasi yang Allah berikan. Buka lagi Quran surat 51 ayat 15 sampai 18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum.
Sudah ketemu? Silakan. Dari ayat 15, 16, 17, 18. 51 ya Ustaz. Ya, surat 51. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Iya, terus lagi tambah sedikit. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Cukup. Kata Allah, bagi orang bertakwa itu apa? Taman-taman surga dan mata air yang indah. Mereka menerima apa saja yang Allah berikan. Syaratnya apa? Satu, mereka di dunia dulu orang baik. Berarti kita berbuat baik untuk mendapat surga. Yang kedua, sedikit malam tidur, tahajud. Yang ketiga, di penghujung malamnya beristighfar, mohon ampun kepada Allah untuk mendapatkan surganya Allah. Dimaafkan dosa-dosanya. Kemudian apa lagi? Dan harta mereka, dari harta mereka ada hak orang lain. Yang minta-minta maupun tidak minta-minta. Maka dalam konteks itu tidak ada persoalan pun. Boleh. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu, ya Allah. Kan begitu. Kita berwudu sampai Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa berwudu sempurna, lalu di ujung wudunya dia membaca doa, maka Allah siapkan apa? Istana surga. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu tidak ada masalah. Boleh. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, berarti pamrih satu-satunya yang dibolehkan adalah pamrih kepada Allah ya. Iya, betul tuh. Kalau pamrih Syukran Ustadz. nanti bunda jadi kecewa. Ya. Kalau berharap kepada Allah, insya Allah nggak pernah kecewa. Kenapa Siti Maryam itu tak punya suami tapi bahagia? Karena dia tak pernah berharap bahagia dari manusia. Dia hanya berharap bahagia dari Allah. Kenapa Asia binti Munazzim tetap tenang walaupun suaminya Fir'aun? Karena dia tidak pernah berharap kepada manusia. Dia hanya berharap kepada Allah. Saat kita berharap kepada Allah, kita tak akan pernah kecewa. Tapi berharap kepada manusia, kita sedang menyengaja untuk sakit hati dan kecewa. Ya. Masya Allah, indah sekali Ustaz. Cukup Mbak Anita? Ya Oke. cukup, Alhamdulillah. Ya. Syukran Ustadz. Ya. Afwan. Ustaz, ini ada yang chat saya. Pertanyaannya adalah bagaimana implementasi jangan melupakan dunia supaya jangan apatis tapi tetap menggunakan ujian atau kesempitan di dunia untuk di akhirat, Ustaz. Jadi mungkin sebenarnya konsep seperti apa ikhtiar, doa dan tawakal mungkin itu Ustaz ya. Coba ulangi pertanyaan Pak, saya tidak paham tadi Pak. Bagaimana implementasi dalam tanda kutip jangan melupakan dunia Hmm. supaya jangan apatis tapi tetap menggunakan ujian tersebut atau kesempitan di dunia ini untuk akhirat Ustaz. Jadi bagaimana kita apa namanya mengolah bahwa ujian dan kesempatan ini untuk kita mencapai akhirat itu Ustaz. Tidak paham saya. Saya jujur saja tidak paham pertanyaannya. Eh, Oke. saya kalau tidak paham gimana saya mau jawab ya Pak ya? Oke, Saya mungkin paham. ini Ustaz, saya sederhanakan ya. Eh, jangan melupakan dunia, ininya konsepnya. Tapi kemudian dalam dan tidak melupakan dunia ini ada beberapa kesulitan atau kesempatan agar kita tidak apatis. Bagaimana memanfaatkan itu untuk tujuan akhirat sepertinya Ustaz. Pemahaman saya dari pertanyaan itu seperti itu Ustaz. Ya, saya tetap tidak paham, tapi saya boleh kata begini saja. Jujur saja, saya jujur tidak paham. Mungkin ada yang bisa bantu, Bu Nita mungkin bisa bantu. Gimana tadi itu? Ya sebenarnya Sigit udah jelasin yang dia maksud ya. Saya pengertian saya juga begitu. Oh. Oke. Ya udah begini, berarti eh menjadikan apa cobaan Di dunia, di kesempitan di dunia, dunia Ustaz. uh, Rezeki lah kata yang kita sebut. menjadikan cobaan dunia untuk menggapai bahagia akhirat itu. Iya. Ya, caranya benar saja dalam menghadapi cobaan itu dengan baik. Hmm. Karena benar dalam menghadapi cobaan, maka imbalannya akhirat, surga. Tapi kalau tidak benar, ya malah petaka. Iya. Karena sesungguhnya cobaan yang Allah berikan bagi kita di dunia adalah bentuk cintanya Allah. Iya. Karena berapa banyak orang yang karena cobaan dunia, dia menjadi benar dan lurus.
Oke. Makanya Imam Ibn Taimiyah mengatakan, kata beliau, musibatun tuqbilu biha 'ala Allah khairun laka min nikmatin tunsika dzikrallah. Musibah yang membuat engkau dekat dengan Allah itu jauh lebih baik daripada nikmat yang membuat engkau jauh dari Allah. Oke. Lalu kemudian ada satu hal juga yang sangat indah yang disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim. Laula mihanud dunya la asabal abdu min adwa'il kibri wal ujbi wal far'ati wa qaswatil qalb. Ya, kalaulah bukan karena cobaan yang terjadi di dunia, maka niscaya orang akan ditimpa sombong, angkuh, hatinya keras dan zalim. Dan dalam hadis dikatakan Inna Allah Ta'ala idha habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu suhad. Sungguh Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, Allah menguji hamba itu. Jika hamba itu ridho dengan ujian Allah, maka Allah ridho. Jika hamba itu tidak ridho dengan ujian Allah, maka Allah pun tak akan pernah ridho. Bahkan salah satu syarat mendapatkan surga adalah cobaan yang terjadi di dunia. Oke. Sibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Padahal belum datang cobaan kepada kalian sebagaimana menerpa orang-orang terdahulu. Benar dahulu. Dan orang bisa tahu kekuatan imannya dengan benar atau tidak karena cobaan yang menimpa dirinya. Quran surat 29. Ya, Allah Ta'ala berfirman, lupa malas ayatnya. Ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira cukup dibiarkan mengatakan saya telah beriman padahal belum diuji, dan Allah telah menguji orang-orang terdahulu. Allah tahu siapa yang imannya betul dan siapa yang pendusta. Dunia bisa membawa kita ke dalam surganya Allah. Dunia bisa membawa kita kepada nerakanya Allah. Makanya Quran mengatakan pada persoalan ini, mungkin jawabannya nih. Quran coba dibaca Bu Nita surat 57 ayat 20. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kama ghaythin 'ajaba al-kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Allah telah menjelaskan dunia begini, 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 ya kan? Di ujung ayat itu Allah mengatakan di akhirat cuma ada dua pilihan. Ampunan Allah, keridhaan Allah, atau murka Allah. Kan gitu tadi ya? Ampunan Allah, keridhaan Allah, atau murka Allah. Mana yang akan kita dapati nanti di akhirat dari dua hal ini tergantung hidup kita di dunia. Tapi Allah masih ingatkan di ujung ayatnya, tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah sesuatu yang menipu dirimu. Mau tertipu atau tidak? Wallahu a'lam. Hakada. Makasih Ustadz. Sekarang sudah Ustadz, yang ucapan kalau terkena musibah menyatakan bahwa dia ridho dengan musibah atau cobaan dari Allah itu alhamdulillah ala kulli halin, itu benar nggak Ustadz? Jadi begini. Yang pertama berdasarkan dalil Quran, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdasarkan Al-Quran. Apabila engkau ditimpa musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apapun itu. Quran surat Al-Baqarah 156. Lalu kemudian yang tadi itu lebih tinggi. Ketika orang mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya dia ditanya, gimana keadaanmu? Padahal dia lagi nggak enak badan. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas apapun yang terjadi buat saya. Nah, itu lebih tinggi. Karena dia tetap bersyukur kepada Allah dengan apapun yang terjadi bagi dirinya. Itu benar, tapi itu adalah hal yang lebih tinggi. Kalau berdasarkan Quran, yang standar-standar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam. cukup Manita ya. Ya, syukran Ustadz. Oke, sekarang sudah 6.43 dan Ustadz akan ada kegiatan lain setelah ini. Jadi kita akhiri. Alhamdulillah kita sudah membahas 4 hal yang mengotori hati dan insya Allah kita akan
lanjutkan dengan hal-hal yang penyakit hati Ustadz ya, pekan depan kita mulai. Oke, tadi saya sudah sampaikan ke grup buku rujukan yang tadi sudah disampaikan Ustadz. Mungkin kita bisa mendapatkan dan membaca dulu sebelum kita memulai kajian besok sehingga kita bisa lebih memahami terkait dengan tasiatul nafs ini. Baiklah, kita akhiri. Kami sampaikan terima kasih pada Ustadz atas waktu dan ilmunya yang diberikan pada kita semua. Dan juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi, kepada Mbak Nani yang jauh-jauh di Ternate masih membantu kita, dan juga Pak Arif dari tim ITS, dan juga teman-teman semua, Mbak Anita, Mas Eko, terima kasih atas bantuannya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.